Baik, saya rasa ini adalah dulu pembahasan kita seputar dua rukun. Itu adalah rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua adalah rukun al-Fatihah. Nah, maka yang juga perlu diperhatikan bagi kita nih, betul-betullah Fatihah kita baca dalam kondisi berdiri, jangan sampai habis setengah berdiri. Tak sah. Betul-betullah kita mulai Fatihah, betul-betul berdiri baru dimulai, jangan setengah anda berdiri baru dimulai. Kalau tidak dianggap Fatihah kita itu tidak sah. Kadang karena mengojar sesuatu, karena anda cepat sehingga seponggol atau sebahagian dari Fatihah tersebut tak habis dibaca kondisi berdiri. Bahkan habisnya ketika anda posisi ruku. Mulainya pun begitu pula, karena tidak cepat memulainya bukan posisi berdiri tegak lurus. Baru anda mulai berdiri udah dimulainya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dimulainya waktu masih bungkuk lagi baru dimulainya di situ Fatihah. Bukan pada posisi betul-betul berdiri tegak lurus. Nah, ini yang perhatikan ini. Ya. Insyaallah akan datang kita membahas rukun yang kelima, yaitu masalah rukuk. Bagaimana syarat sah rukuk sampai pada i'tidal, bagaimana syarat sah i'tidal, sujud sampailah nanti salam. Ini ketentuan salam, tasahud lagi. Nak banyak diperhatikan tasawuf. Maka jangan dibaca at-tahiyatul, at-tahiyatul. Nanti kita bahas itu nanti, ya. Saya rasa sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, bila ada yang ditanyakan, saya persilakan. Ya. Ini kan tentang sholat ini kan awal. Ya. Jadi ada beberapa imam, baik di masjid maupun di musola. Ada saya pun sering gunakan misalnya tanya hidayah di mana-mana begitu. Jadi ketika jahat, imam ini panjang suaranya. Kalau peserta itu mantapkan supaya bila makmum ini terlibat dan suara. Ketika sir, sobat itu. Nah, itu betul. Nah, kan begitu. Ya. Makmum ini tadi di belakang kemungkinan kurang beribu atau kurang paham atau kurang belajar. Ya. Tak sampai Fatihah militer sementara dia baca cepat seperti Ya. Nah, baca orang Yang kita bahas ini kasus si imamnya atau makmum yang tak sempat tadi? Duanya. Nah, macam mana tak? Ini kan imam tadi memimpin. Baik, betul. Nah, dari dia pimpinan, kapten. Baik. Jadi makmum tadi tak selesai sementara dia diselesaikan. Baik. Dan ketika kan begitu dikoreksi. Sewaktu dia membaca dulu salah Fatihahnya. Iya. Apa lagi begitu? Disirkan betul begitu. Baik. Jadi bagaimana ibadah yang itu? Pertama, kalau sudah kita tahu bacaan Fatihah imam tidak sah, jangan lagi kita ikut dari awal. Kita sudah ambil posisi ke belakang, putar haluan. Sudah tahu kita baca imam ni menyala, dia pula jadi imam putus, kau tahu. Kono ini Fatihahnya ini kau tahu. Ketika kita tahu kono Fatihahnya tak memenuhi 12 rukun Fatihah, ada yang kena di situ. Jangan lagi kita bermakmum, putar haluan, solat sendiri di belakang. Tak dapat jamaah, bukan lagi tak dapat jamaah, solat awak tak sah mengimami dia. Bukan lagi jamaah yang hilang, solat pun tak sah. Itu yang pertama. Andai katalah bacaan Fatihah imam itu betul. Katakan yang betul pula kan, bagus bacaan. Cuman penyakit dia, kalau berjamaah jahar, langgam tu soropokut lah. Melongking. Tapi kalau solat sir, copat pun lah. Solat jahar, bisa kadang Fatihah tu lama. Tapi kalau solat sir, copat, macam tak baca Fatihah. Inilah namanya, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, yaitu orang munafik dalam solat.
tahu orang munafik dalam solat, yaitu adalah memangkas beberapa rukun dan sunat dalam solat. Ini dipangkasnya di sini. Tapi ketika nanti solat berjamaah sempurna, lengkap kurang lengkap. Apalagi yang solat di hadapan di samping orang, semuanya kena, lengkap seluruhnya. Tapi giliran nanti dia solat sendiri atau macam begini sir, seluruhnya dipangkas. Kalau solat jahar berayat-ayat dia lagi. Tapi giliran solat sir, Fatihah saja padokannya tanpa basurah. Ini namanya orang yang munafik dalam solat. Kasus yang ketiga, andai katalah imam tak sempat baca Fatihah, terlalu cepat imam ni baca Fatihah. Padahal kalau jahar tadi bisa nyepolan dia tartil baca Fatihah, tapi giliran sir tak tartil baca Fatihah, pun tak sempat. Bagaimana? Maka kita wajib menuntaskan Fatihah. Ketinggalan kita ustaz. Itu nanti bab masalah kita ni surutul qudwah, syarat makmum ikut imam. Makmum boleh terlambat dengan imam, jangan sampai tertinggal 3 rukun panjang demi ingin menyelesaikan Fatihah. 3 rukun panjang ni bagaimana ustaz? Jangan sempat imam bangkit dari sujud kedua. Jangan sempat imam bangkit dari sujud kedua, kita belum selesai Fatihah. Tapi kalau seandainya imam belum bangkit dari sujud kedua, dalam proses i'tidal, sujud pertama, tuntaskanlah Fatihah awal sampai selesai. Kesimpulannya, ketika imam bangkit dari sujud kedua, kita sudah ruku'. Habis itu kojaklah terus imam. Jangan sampai imam bangkit dari sujud kedua, kita masih menuntaskan Fatihah. Maka ini bisa berdampak solat kita tidak sah. Itu namanya uzur. Uzur bagi imam. Kenapa seperti itu? Ternyata makmumnya lambat baca Fatihah. Lambat baca Fatihah. Atau katakanlah lupa tadi baca Fatihah, baru teringat imam hendak ruku'. Akhirnya dia tetap wajib Fatihah dalam mazhab Syafi'i, dituntaskannya Fatihah ini tadi. Andai kata udah sempatlah imam bangkit dari sujud kedua, tahu-tahu dia masih menuntaskan Fatihah, maka dia pilih 2 alternatif. Pertama, dia mesti mufarqah, memisahkan diri dari imam, solatlah sendiri. Atau dengan alternatif yang kedua, ketika imam bangkit dari sujud kedua, naik ke rakaat kedua, bangkit dari sujud kedua, naik ke rakaat kedua, maka di saat posisi itu dia ikutlah imam dengan berniat saat itu juga. Berniat dia ikut imam saat itu juga. Maka rakaat pertama dianggap gugur. Setelah nanti imam salam, maka dia ditambah 1 rakaat lagi. Dia menjadi orang yang masbuh. Ini agak rumit ini masalah nih. Tapi nantilah. Cuma inilah dia kasusnya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Kadang imam nih kalau di kita nih kadang banyak asal pilih. Maka saya bilang waktu di Ijtima' Ulama tahun 2022, imam ini adalah orang pilihan, bukan asal pilih. 3 mesti terpenuhi kata Syekh Wahbah. Berat memang. 3 terpenuhi untuk imam dalam ketentuan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih Fiqhus Syafi'an Muyassar. 3 ini memang berat. Pertama, dia mesti qari, bacaannya betul, Fatihahnya fasih, bagus, tajwidnya pas. Bukan qari di sini malagu ya, bukan. Yang kedua mesti faqih. Faqih ini apa? Dia mesti tahu syarat sah salat, tahu syarat wajib salat, tahu dia rukun salat, tahu dia sunnah salat, tahu dia makruh salat, tahu dia yang membatalkan salat. Inilah yang payah. Ini banyak imam tak tahu. Tahu nak belajar. Lah. 3, dia mesti wara'. Wara' ni lebih berat lagi. Wara' ni lebih berat lagi. Makruh pun tak disentuh. Kalau seandainya imam masih bersenang-senang dengan yang makruh, seseorang masih senang-senang dengan yang makruh, tak layak jadi imam, kata Syekh Wahbah. Bawa 3 ni kan. Maka untuk kita ni pala tak usahlah 3 ni saya. Satu saja pun jadilah. Yaitu bagus saja bacaannya udahlah. Ini kosong. Kalau dia ada kekurangan seperti macam setang itu beliau itu parah kali, beda dengan saya. Khanya itu tak bisa dirubah. Ketika khanya tak bisa dirubah, inilah namanya tadi lahan.
lahan ini berubah makna. Kenapa? Karena penyebutan kha sama semuanya kha. Kan itu kan? Ini yang menjadi rusak. Ini termasuk kategori lahan. Dalam kategori ulama fikih seperti Syekh Aksad Al-Banjari, maka tak boleh. Nah ini. Kalau saya bisa membedakan, cuman roh saya roh tebal. Ada roh tafkhim, ada roh tarqiq. Saya masuk kategori roh tebal, sehingga terdengarkan seperti roh tebal. Roh tipis saya tak bisa. Tapi oleh guru saya makasih izin, termasuk ayat arham sinaga. Maka ketika saya khotib di Masjid Raya, dimarahkannya saya kenapa saya tak jadi imam. Dia katakan bahwa bacaan kau lebih betul daripada imam tuan. Mengamuk dia saya tak jadi imam. Nah ini, karena menurut penilaian dia, roh saya itu roh tebal. Maka itu semalam macam mana pun tetap saya tak mau menjadi polemik, tetap saya pun tarik diri. Walaupun bisa saya membedakan mana ra, mana kha, mana ra, mana ra, mana kha, mana ra. Bisa saya pisahkan. Tapi beliau tak bisa. Itulah masuk kategori lahan. Itulah dulu menjadi polemik almarhum Mu'allim Sahlan yang dulu meributkan masalah itu karena beliau masuk kategori lahan. Itu adalah merubah dalam bentuk lafaz bacaan karena huruf itu sama penyebutannya. Ya, silakan Ibu. Waktu takbir nih. Baik. Takbiratul ihram dikasih dispensasi panjangnya adalah 7 alif 14 harokat. 14 alif 7 alif 14 harokat. Itu versi At-Taqriratus Sadidah. Imam Nawawi membagi dua. Satu, tidak perlu dipanjangkan melebihi sampai 7 alif. Dia hanya mengatakan 2 alif karena itu adalah mat tabi'i atau mat asli. Tapi satu riwayat boleh juga menukil bolehnya dipanjangkan 7 alif 14 harokat. Tapi oleh versi kitab At-Taqriratus Sadidah, seorang ulama dari Hadramaut Yaman, murid dari Habib Zain bin Smith, seorang mujaddid dari mazhab Syafi'i, mengambil paham dan fatwa dispensasi imam bolehnya takbiratul ihram dipanjangkan jangan lebih dari 7 alif 14 harokat. Belakangan hari seorang ulama dari mazhab Syafi'i mengarang kitab namanya Bidayatul Minnah fi Syarhi Khamsatimi'ati Sunnah. Beliau mengatakan, menurut penelitian beliau dalam mazhab Syafi'i, adapun yang dikasih dispensasi takbir itu boleh panjang 7 alif 14 harokat, bukan pada takbiratul ihram kata beliau. Pada takbiratul ihram tetap standar. Dia hanya di situ mat tabi'i atau disebut juga mat asli karena panjangnya hanya 1 alif 2 harokat, maka tak boleh dilebihkan. Adapun yang dilebihkan panjangnya adalah takbir intiqal ketika mau sujud dan bangkit dari sujud. Itunya yang kata beliau dibolehkan dispensasi. Itu kan karena rukunnya panjang, rukunnya jauh antara satu dengan yang lainnya kok jauh. Maka itu kata beliau boleh panjangkan Allahu Akbar ketika sujud atau bangkit Allah karena jarak rukunnya jauh. Maka itulah kata penelitian beliau. Kalau yang saya pula dua-duanya boleh dipakai. Tapi kalau saya pula nampak saya terlalu panjang, maka saya togo. Ada berapa imam kita di sini memang muda, terlalu panjang pula lagi. Allahu Akbar, panjang bos. Saya panggil dia, kemari dulu kau. Saya bilang, karena murid saya pula itu kan. Kenapa panjang kali takbir itu begitu? Rupanya dia ni nak memasangkan niat panjang bonak pula niat ini tadi. Saja aku solat doa seamparakan majlis imam menghadap panjang bonak itu dia ejonya. Itu dia ejonya ketika niat hajablah apa tak panjang. Maka saya bilang, kau tahu tidak rukun niat yang wajib di yang masuk niat ni, yang wajib apa saja? Tak tahu, itu juga lah tadi tak fakih.
maka mesti pakai 3 saja pula. Qasdun, ta'id, ta'arud. Qasdun, ta'id, ta'arud. Ininya pula rukun niat. Dia tidak seluruhnya dimasukkannya dalam niatnya. Habislah buat tak panjang. Awak pun ayam, manggeleng. Aduh manggeleng lawak. Maka saya sudah ada beberapa orang imam, saya tegur itu beberapa orang untuk membetulkan. Pelajari dulu definisi niat. Di mana niat dalam hati itu apa saja yang dimasukkan dalam niat. Supaya jangan nanti kepanjangan bona. Ini pula semuanya pula. Saja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah. Tak panjang lah. Apa tidak? Sudah habis? Itu apa? Satu lagi. Iya, silakan. Masalah sujud ini, sujud sajadah. Itu apakah udah kita dengar itu sajadah wasiat itu? Iya. Apa bacaan sajadah itu kan kita kan langsung sujud. Sujud. Apakah kita itu takbir dulu apa sujud saja dan apa perlu takbir? Oh, langsung sujud saja atau takbir. Ini kondisi. Versi yang mana itu yang bagus? Yang langsung sujud saja atau dia tak para pakai atau pakai takbir? Baik. Menengok kondisional. Kalau seandainya berjamaah, sunnah takbir bagi imam, memberi isyarat bagi makmum. Tapi kalau seandainya sholat sendiri di rumah, langsung sujud saja pun boleh, pakai takbir pun boleh. Kalau sendiri di rumah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah. Kalau berjamaah. Kalau sendiri bagaimana? Boleh langsung, boleh pakai takbir. Kalau sendiri. Begitu juga di luar salat, boleh langsung, boleh takbir. Tapi kalau Syafi'i bagaimana? Syafi'i mensunahkan pakai takbir. Takbir ke sujud. Tapi kalau seandainya nak langsung sujud boleh? Boleh. Berjamaah begitu. Imam Allahu Akbar. Naik pun begitu, memberi isyarat agar tahu orang itu Kalau seandainya imam diam-diam saja berjaya lagi dah. Ini. Tapi kalau solat sendiri dianjurkan. Dalam Syafi'i dianjurkan membaca takbir ketika mau sujud. Allah. Kata sebahagian ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya dia baca ayat, pas pula dibacanya surah Al-Alaq misalnya, wasjud waqtarib, letakkan Al-Quran langsung sujud saja dia boleh? Boleh. Adapun pembacaan takbirnya itu sunnah, tak menjadi masalah. Salah satu di antara ayat saja ada ayat tilawah kan wasjud waqtarib. Itu termasuk ayat tilawah. Maka sunnah di situ membacanya itu kita sujud. Bacaannya terserah. Kalau hafal pula saja ada wajah lillahi. Kalau nang tak hafal pula boleh subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Itu. Ada lagi? Ya. Mana ada yang walaupun ada yang walaupun panjang. Yang bagus mana artinya berbeda nggak? Sekarang itu kan mat, ada mat di situ. Mat apa itu? Mat lazim kalimah musaqqal atau mat lazim kalimah mukhaffaf? Waladh panjang. Sekarang yang menjadi masalahnya dipanjangkan atau dipendekkan? Kalau seandainya dia pendekkan waladhdallin pendek, ini bisa memberi mudarat pada bacaan tersebut. Karena biasanya mat itu dilebihkan panjangan itu bisa menambah huruf. Tapi bila dipendekkan dia menghilangkan huruf. Bagusnya bagaimana? Dipanjangkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalaulah saya dulu guru kita mengatakan harus jelas penekanan dolnya. Yang selalu menjadi masalah, penekanan dolnya ini yang menjadi masalah. Pertama ada baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa saja. Ada yang kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhallin ditokan.
Ini perbedaan qiraah dalam masalah ini. Tapi dulu guru kita almarhum Muallim Sahlan, kata beliau lebih jelas ditekankan dolnya. Dol, karena dia pakai tasdid. Walaupun mad yang pertama kedengaran cuman terlalu tipis masuk tasdidnya. Kalau ini kan jelas ya. Dol, penekanan. Ini masalah. Suruh Taksim saya itu di Medan sananya lebih bagus Maksudnya tanpa dol, tanpa penekanan. Oh, cengkoknya. Masalah cengkok itu terserah. Jadi dolnya itu kan. Berarti tidak pada penekanan, tipis penekanan dolnya. Kalau seandainya tipis memang bagus, tak jadi masalah. Cuman dulu guru kita memilih lebih baik dijelaskan karena di situ pakai tasdid lamnya. Nah, ini dua-duanya sah bacanya, sah, ya. Ini. Tidak merubah, karena ada dua qiraah di situ. Yang pertama ini tadi tak ada penekanan lamnya, langsung masuk dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung, tak ada penekanan. Qiraah yang kedua pakai penekanan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada penekanan. Dua-duanya sah. Tak boleh sampai merubah. Ya, dan itu boleh diamalkan. Habis? Oh, baik. Saya rasa sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah hampir nak menengah tengah malam. Saya rasa sampai sini dulu ya, insyaallah. Mari kita tutup dengan doa dan